kalau saya bilang pemimpin yang dolim itu, ini secara umum, ini kitab Ihya. Bukan berarti saya niat pemimpin di Indonesia itu terus ya. Memang topiknya masih ini dari dulu. Jadi ini bukan tentang pejabat di Indonesia atau khusus ini untuk semua sepanjang zaman ini. Ini masih dari kitab Ihya ya. Bagaimana kalau misalnya ada pemimpin yang dolim, pejabat yang dolim? Ya kalau misalnya dolim, ya didoakan supaya dia mendapatkan hidayah dari Allah. Tapi jangan dipuji, karena memujinya berarti kita munafik. Di dalam hati benci, di lisannya memuji. Antum ini Masya Allah seperti Sayyidina Abu Bakar, tapi dalam hatinya tidak senang. Antum ini seperti Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ya. Antum ini pemimpin yang seperti Imam Mahdi antum ini. Padahal dalam hatinya dirasani, tidak usah. Kalau tidak senang jangan dipuji, kemudian setelah itu digonjing. Kalau tidak senang ya tidak senang saja, doakan dia dapat hidayah ya. Kemudian tidak boleh mendoakan mereka itu dengan doa yang membuat mereka itu akan terus dalam kedolimannya. Jadi kalau saya bilang pemimpin yang dolim itu, ini secara umum, ini kitab Ihya. Bukan berarti saya niat pemimpin di Indonesia itu terus ya. Memang topiknya masih ini dari dulu. Jadi ini bukan tentang pejabat di Indonesia atau khusus ini untuk semua sepanjang zaman ini. Begitu. Nah, kalau seseorang pemimpin zalim, kan dulu banyak pemimpin zaman-zaman setelah selesainya Khulafaur Rasyidin itu banyak pemimpin muslim yang zalim ke muslim sendiri. Iya. Nah, kalau mereka itu jadi pemimpin kemudian zalim, ya maka jangan didoakan yang baik-baik untuk mereka, kecuali didoakan mendapat hidayah. Jangan doa gini, ketemu misalnya, Pak semoga jenengan panjang umur ya Pak, itu dosa itu. Hah? Lama zalimnya ya. Dan Rasulullah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dunya, beliau Rasulullah mengatakan, man da'a lidzalimi bil baqa faqad ahabba an yusallahu fi ardi. Siapa orang mendoakan orang yang zalim, baik itu pejabat atau orang yang suka bawa keonaran, dia suka nyebar maksiat. Jadi dia kalau maksiat ya, kalau untuk kemaksiatan dia sangat cepat untuk membantu. Kalau untuk maksiat, jadi kalau untuk maksiat dia itu cepat sekali bantunya. Itu didoakan, Masya Allah Pak, jangan tahu kalau dia itu suka maksiat. Misalnya dia itu jagonya sabung ayam, jago sabung ayam, tapi duitnya banyak, suka ngasih makan ke yang sabung ayam. Minal hadirin wal hadirat itu di dalam sabung ayam itu dikasih sama dia. Jenengan tidak senang sebetulnya dengan itu, karena ngadu makhluknya Allah itu haram. Ya. Terus jenengan ketemu dia, walaupun jenengan tidak senang, tapi kadang ketemu kelihatan dia ini dengan kekayaannya, kita bingung. Semoga panjang umur ya Pak. Itu dosa kita itu. Karena sama saja kita mendoakan orang yang sedang zalim ke hambanya Allah supaya panjang zalimnya, supaya kekal zalimnya. Walaupun itu cuma basa-basi saja, jangan. Dan Nabi Muhammad bersabda di dalam hadis riwayat sama Imam Ibn Abi Dunya, innallaha la yaghdabu idza mudihal fasik. Kalau orang fasik dipuji, itu Allah tidak senang. Makanya kita kalau sama pemain bola, sama artis, sama binatang film, itu jangan sampai cintanya luar biasa. Binatang film itu yang suka kejar-kejaran harimau sama hiena, itu kan binatang film.
Kalau sama artis, sama pemain bola, misalnya seneng nonton bola, ya seneng mainnya saja. Jangan ngefans banget sama orang satu itu. Karena kalau kita ngefans, kita seneng banget, kita muji-muji dia, itu Allah marah. Karena kita memuji orang, mengidolakan orang yang dia itu tidak seneng sama Allah. Nah itu Allah tidak seneng. Ya seneng main bolanya saja. Begitu. Nah, di riwayat yang lain, di riwayat At-Tabrani Rasulullah bersabda, man akrama fasiqon, siapa yang menghormati orang fasik, entah karena dia itu pejabat zalim, dihormati karena dia punya jabatan atau karena dia punya duit, atau dia menghormati seorang pemain bola fasik, ahli maksiat, non muslim dia, karena dia pintar main bola, dihormati, dibuat ya apa caranya dia tuh mirip sama dia, dihormati, dicintai. Fakot aana ala hadmil Islam, maka orang yang mencintai, ngefans, berlebihan cintanya ke orang fasik atau idola yang tidak muslim tadi, maka dia telah membantu untuk menghancurkan Islam, kata Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang tidak beriman kepada Allah dan dia menjadi ikon, itu membuat orang semakin tertarik kepadanya dan tidak tertarik kepada ikon Islam. Lah kalau muslimnya sendiri begitu, lah berarti kan semakin kurang orang yang mengidolakan orang muslim atau ulama atau tokoh Islam yang baik. Jadi kalau misalnya senang sama bola, muslim senang sama bola, paksa untuk senang sama pemain bola yang muslim. Itu caranya. Supaya apa? Supaya masih tidak keluar gitu loh. Jangan ngefans ke yang tidak beriman kepada Allah. Apalagi didoakan. Lah kalau didoakan bagaimana? Kita mendoakan pejabat misalnya, ketemu pejabat ini. Ketemu pejabat satu ruangan. Terus minta doa, maksa, semoga diberi panjang umur dalam taat kepada Allah. Nah itu boleh, itu boleh. Ya, atau aslahakallah, semoga panjenengan dibantu Allah untuk jadi yang lebih baik. Semoga Allah semoga Allah memberi hidayahnya dalam ketika jenengan menjabat, Pak. Saya ini minta doanya, Yai, Ustadz, Gus, saya minta doa antum. Jabat gimana? Semoga Allah membantu jenengan dalam mengemban amanat jenengan. Boleh itu. Mana salahnya? Tidak ada. Ya. Seperti itulah. Semoga Allah membantu jenengan dalam mengemban amanat. Semoga Allah memberi hidayah kepada jenengan dalam mengemban amanat. Tidak apa-apa. Ojo ngono wedi. Gak apa-apa wong gitu aja loh. Semoga diberi panjang umur dalam taat kepada Allah. Semoga lewat panjenengan umat Islam ini lebih baik. Semoga ekonomi ganti presiden berapa kali, dolar ya tambah munggah. Jangan berharap sudah. Banyak yang kecewa, sampai ada yang sakit, Pak. Gara-gara pemilihan presiden yang dijagokan kalah, sampai loro. Saking kepikiran itu. Gak usah, sudah siapapun yang jadi dungakno oleh hidayah, mari. Ya. Jangan apa? Jangan berharap terlalu. Nah, orang yang orang yang sedang zalim atau dia tuh kaya, punya misalnya punya karaoke. Contohnya, tidak harus pejabat, contohnya orang yang punya karaoke. Atau dia punya tempat hiburan malam di mana di situ campur. Ya toh? Atau misalnya dia punya seperti yang lagi marak sekarang ini. Ya.
seperti berot. Berot itu kan gabungan ya, berot itu kan gabungan antara katakanlah seni, kemudian musik, kemudian ada bandeng juga, kemudian ada perempuan joget. Ya, kita sama sekali tidak membahas tentang seni atau adatnya, karena itu di setiap negara pasti punya adat sendiri-sendiri, terlepas adatnya itu cocok atau tidak. Ya, kita tidak bahas tentang seni, karena di setiap negara punya seni sendiri, dan kita menghormati. Maksudnya itu kita tidak cawe-cawe tentang adat atau seni atau budayanya, tidak. Cuman kita lihat mudorot sama manfaatnya banyak mana? Jujur loh, banyak mudorotnya apa manfaatnya? Kata antum. Jadi sing ada banyak manfaatnya karena kan duit ini. Ini duit. Seni itu sudah ada dari zaman dulu, sudah ada seni bandengan itu dari dulu sudah ada. Kenapa sekarang kok marah? Karena sekarang ada duitnya. Duitnya besar sekarang. Nah, begitu. Ada yang mabuk, ada yang meninggal kemarin. Iya. Ada yang meninggal, ada yang sakit jantung kumat. Banyak rumah yang pecah. Nah, dilihat dari mudorotnya itu. Nah, sehingga kita tidak bahas tentang seninya. Seninya itu sudah ada dari dulu. Tapi mudorotnya itu kan juga banyak begitu. Mudorotnya itu banyak. Misalnya pengajian. Jangankan bandengan atau gitu. Misalnya pengajian. Rumahnya orang gendengnya pecah. Ada orang yang meninggal karena suara ceramahnya buanter. Tidak boleh. Tidak boleh mengadakan pengajian seperti itu. Jangankan bandengan. Pengajian kan baik. Ya toh? Pengajian, ya Rabbi sholli ala Muhammad, kocok getar, genteng roboh yang di dalam rumah sakit jantung. Enggak, dosa itu pengajian itu. Pengajian seperti itu dosa. Pengajian loh ini. Karena berarti dia membawa mudorot. Jadi kita bukan anti, bukan. Cuma semua mudorot di dunia ini sama Allah dilarang. Walaupun tampaknya pengajian. Dulu ada pengajian di Singosari. Nutup jalan provinsi, dosa itu. Walaupun pengajian. Begitu ceritanya. Ya, jadi apapun yang berakibat memberi mudarat kepada manusia itu dilarang di agama. Jadi bukan anti seni atau adat, enggak. Pengajian pun mungkin ada diketok videonya ini bahaya ya. Dijopok sing mangtok sing iki gak dijopok. Jadi misalnya satu orang punya diskotik. Ya satu orang punya diskotik. Nah itu jangan terus monggo tangannya dicium. Banyak begitu. Pejabat datang, apa? Sholat gak mesti. Ada pejabat datang itu terus salaman. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dulu di mana itu? Ambek ya ini biasa. Tapi pejabat yang datang ambung tangan, pejabatnya yang ngekno ae kan. Ain sama Hamzah aja tidak bisa bedakan, tangannya dikasih. Hah? Ain sama Hamzah tidak bisa bedakan, ha sama ha dia tidak tahu. Tangannya jedar. Kodok sama kodar tidak tahu bedanya. Malaikat Mikail sama Jibril tidak tahu tugasnya dia. Tak salaman sing. Jangan. Siapa yang memuliakan orang fasik, maka dia seperti menghancurkan Islam. Dia ikut dalam hal itu. Man radiya amala qaumin kana syarikan lahu fi amalih. Siapa yang ridho dengan amal satu kaum, maka dia telah ridho dengan amal tersebut. Jadi misalnya ada satu orang maksiat, akan diadakan joget-joget laki perempuan jadi satu. Joget bareng laki perempuan campur. Lah, kita paling kalau tidak bisa nolak paling tidak begini, ya Allah, kula mboten rela. Mestinya tidak boleh ini, ya Allah, ampunilah saya dan mereka yang di sana. Dungakno pisan. Jangan ya Allah, semoga ada petir yang menyambar. Enggak usah. Ya Allah, ampunilah saya dan mereka yang berbahagia maksiat itu, begitu. Tapi kalau kita tidak senang, kita tidak ikut, cuma wis biar sudah tidak apa-apa. Nanti setelah itu kita nasihati, jangan bilang tidak apa-apa. Tidak boleh, kita tidak terima dulu. Walaupun kita tidak mengadakan demo atau ngerusak. Tidak, kita tidak ngapa-ngapain, cuma hati itu harus tidak terima maksiat itu. Hati itu harus diterima.
Kan jelas, siapa melihat man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa melihat kemungkaran, hapuslah dengan kekuasaanmu kalau Anda pejabat. Tidak bisa. Bukan harus pejabat saja. Misalnya begini. Satu juragan punya peternakan misalnya. Ya, peternakannya mau dipakai untuk maksiat. Dia kan juragannya kan bisa bilang, "Jangan. Karena saya yang punya." Tapi kalau dia diam, dia nanggung maksiat yang semua yang di situ. Faham? Dia punya peternakan atau pertanian atau perikanan apa? Tambak. Tambaknya ini mau dibuat pesta-pesta joget laki perempuan. Tambaknya dia mau dipakai begitu. Saat itu dia kan yang bisa mengatakan jangan. Nah itu dia falyughayyirhu biyadihi, termasuk dah harus pejabat. Di rumah jenengan mau dipakai pacaran sama anak, bukan jenengan, ada orang punya anak perempuan, pacarnya mau apel ke rumah si orang ini, itu saat itu dia kan dia kuasa untuk bilang, dia harus bilang jangan, falyughayyirhu biyadihi, jangan anaknya mau diapeli orang pakai hati. Aku asli ini gak seneng aku. Lah wong kamu kuasa, ojo macam-macam ambil anakku. Bisa. Lah kok dia cuma pakai jangan pakai hati kalau begitu. Itu pakai lisan. Don't do that. Jangan. Di sini. Anakku jangan nang kafe. Jangan pacaran sama anak saya karena saya mampu. Wa illam yastati, kalau tidak mampu dengan lisannya, dengan tangannya, fabilisane, dengan lisannya. Misalnya di kampung ada anak maghrib kok atau jumatan kok tidak ikut jumatan, Mas monggo jumatan, itu lisannya. Tapi dia tidak berani karena kalau ngomong gitu langsung dibabat ya. Maka dengan hatinya, dan itu hati tok tidak punya, maka tidak ada iman sudah. Ada maksiat, dia lihat, tidak tergerak hatinya untuk tidak terima, maka dia tidak punya iman itu. Karena pakai hati aja tidak ada dia. Ada maksiat, dia hatinya aja tidak apa-apa. Tidak ada iman sudah. Nah itu bahaya sekali bagi iman seseorang. Jelas. Wallahu a'lam bishawab.